Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dengan Pak Akbar Cesar Prasetyo di sini. Nah, di pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang faktor perubahan sosial dari dalam. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas faktor perubahan sosial dari luar. Oke, kita masuk langsung ke materinya saja. Nah, ini dia. Faktor penyebab perubahan sosial yang bersumber dari luar masyarakat ada 3. Yang pertama adalah lingkungan fisik yang berada di sekitar kita, ya, di sekitar kita. Walaupun ini ngomongin tentang dari luar masyarakat, tapi lingkungan fisik itu termasuk bagian dari luar, gitu ya. Yang kedua, peperangan dengan negara lain, dan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain atau yang disebut dengan difusi. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama, lingkungan fisik, ya. Lingkungan fisik itu adalah alam di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengatur alam ini? Menatanya iya, tapi mengatur kapan dia terjadi sesuatu itu nggak bisa, ya. Contoh misalkan terjadinya hujan, itu kan ya walaupun mungkin ada teknologi hujan buatan dan segala macam, tapi secara umum kita masih belum bisa mengendalikan cuaca dengan baik atau secara yang kita mau, gitu ya. Terus apalagi bencana-bencana, ya kan? Misalkan terjadinya longsor, tanah longsor maksudnya, banjir, terus gunung meletus, tsunami dan segala macamnya, meteor jatuh, ya. Nah, itu yang disebut adalah lingkungan penyebab perubahan sosial dari luar. Kenapa? Karena kita nggak bisa kendalikan itu, gitu ya. Dan itu biasanya akan menimbulkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Contoh misalkan terjadinya gunung meletus, pasti mau nggak mau kan masyarakatnya mengungsi. Nah, pengenangan masyarakat yang sedang mengungsi itu akan berbeda dengan yang tidak mengungsi, tentu saja. Dia memerlukan bantuan, dia memerlukan pendampingan secara mental, mungkin dia mentalnya terganggu karena ya rumahnya habis dengan lahar gitu kan. Nah, itu bisa terjadi. Begitu juga tanah longsor dan segala macam. Itu menimbulkan perubahan sosial di masyarakat, ya. Kalau kita contohkan lagi yang yang terjadi juga Gunung Sinabung, gitu kan. Gunung Sinabung itu kan waktu itu terjadi meletus yang berkali-kali, ya, sampai lama. Maka pengungsinya juga mengalami perubahan, ya, perubahan secara mental, perubahan secara kebiasaan, karena dia mau nggak mau mengungsi dalam waktu yang lama, gitu. Nah, yang kedua yaitu peperangan dengan negara lain. Nah, ini mah jelas, ya, perubahan dengan peperangan dengan negara lain itu akan menimbulkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita nggak terjadi perang, ya. Maksudnya Indonesia tidak terlibat dalam perang apapun, baik kita mendatangi atau kita didatangi, ya, karena itu akan menimbulkan perubahan sosial di dalam masyarakat yang sangat negatif jatuhnya, ya. Mungkin akan menimbulkan korban, bangunan-bangunan akan rusak dan segala macam. Jadi peperangan itu justru akan menimbulkan perubahan sosial ke arah yang lebih negatif, gitu. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain atau difusi. Nah, kalau ini ada pembahasan selanjutnya. Nah, ini kita langsung masuk aja ke pengertiannya. Nih, kalian yang ditebelin. Difusi adalah penyebaran dan pengaruh unsur-unsur kebudayaan, baik ide, keyakinan, arsitektur bangunan dan lain-lain, dari satu golongan ke golongan lain atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Jadi dia transfer unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain. Bisa ide, bisa keyakinan, bisa arsitektur, bisa teknologi dan segala macam, dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Nanti contohnya, ya, kita masuk ke dalam pembagian difusi dulu. Difusi itu dibagi menjadi 2. Ada intra dan antar masyarakat. Ada difusi intra society diffusion. Yang kedua ada difusi antar masyarakat, inter society diffusion. Difusi intra masyarakat itu adalah difusi di dalam satu masyarakat. Intra berarti di dalam. Difusi atau penyebaran di dalam masyarakat itu sendiri. Itu dia penyebaran ide, keyakinan di dalam masyarakat, gagasan-gagasan di dalam masyarakat, atau teknologi di dalam masyarakat yang disebarkan di dalam satu masyarakat.
Yang kedua, difusi antar masyarakat itu ya berarti antar dari satu masyarakat ke masyarakat lain gitu ya. Dari satu negara ke negara lain, transfer of knowledge gitu ya. Nah, kalau dicontohkan misalkan intramasyarakat, difusi intramasyarakat misalkan difusi ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Difusi pendidikan ya yang disebar di dalam masyarakat ya mungkin dilakukan oleh pemerintah dan segala macam dari satu orang ke orang lain di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, antar masyarakat berarti transfer of knowledge, transfer of faith, keyakinan, atau transfer of apapun lah ya gitu, ide-ide dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Contoh teknologi yang gampang kita contohkan teknologi. Saya yakin sebagian besar dari kalian teknologi komunikasi atau handphone yang kalian punya itu berasal atau diproduksi dari luar. Maksudnya lisensinya dari luar. Memang ada ya kita ngomong teknis TKDN gitu ya. Tapi biasanya ini dari luar gitu ya. Kayak misalkan saya punya handphone Pocophone, ini bukan promosi. Ini handphone saya yang saya gunakan Pocophone itu dari Cina gitu kan. Samsung dari Korea, terus apa lagi? Nokia dulunya itu dari Finland, tapi sekarang kayaknya dibeli oleh Cina ya. Saya juga kurang update. Tapi intinya barang-barang dari luar, teknologi dari luar itu masuk. Itu dari segi komunikasi. Belum dari segi transportasi, motor yang kalian punya, mobil yang orang tua kalian punya, ya itu adalah semua rata-rata adalah dari luar gitu kan. Apalagi hiburan yang kalian nikmati juga sama. Kadang-kadang itu dari luar loh. Ya film dari luar, drama Korea, ya kan itu transfer juga tuh. Hiburan-hiburan yang dari luar terjadi difusi. Nah, difusi itu juga bisa dari unsur kebudayaan lagi, misalkan makanan, ya kan? Kalian punya tuh makanan-makanan yang kalian suka, yang asalnya sebenarnya dari luar. Hamburger, ya kan? Fried chicken, makanan-makanan Korea kayak tteokbokki, yang saya tahu tteokbokki doang. Kalau kalian punya itu lain ya silakan lah, kalian punya pemikiran itu. Dari Jepang sushi yang kalian tahu tuh, yang saya tahu. Film masa kecil saya itu dihiasi oleh film namanya Doraemon, kalau kalian tahu. Nah itu yang disebut sebagai difusi. Ya, difusi itu akan menimbulkan perubahan sosial di masyarakat, jelas. Ya contohnya karena dengan adanya teknologi transportasi yang kita impor dari luar, maksudnya teknologinya dari luar yang ditransfer dari luar itu mengubah, ya kan, mengubah mobilitas kita jadi lebih cepat lagi. Belum lagi teknologi pesawat, belum lagi teknologi yang lain. Nah itu yang disebut sebagai difusi antar masyarakat, inter society diffusion. Nah, kemudian ada cara penyebarannya. Aduh, sorry, saya perbaiki dulu deh, sedikit ya. Saya perbaiki dulu sedikit ininya, karena ada yang nggak kelihatan. Ini dia. Mohon maaf ya. Nih dia. Ada dua. Udah tampil lah. Oke, udah tampil. Ada dua penyebaran atau dua cara difusi. Yang pertama adalah penetrasi damai atau pacific, penetration of Pacific. Yang kedua adalah penetrasi paksa atau penetration violence. Nah, yang damai itu ya berarti tidak menimbulkan konflik yang berarti di dalam masyarakat, ya diterima-terima aja. Yang paksa berarti dia angkat senjata dulu, dipaksakan supaya diterapkan di masyarakatnya, gitu, masyarakat yang dia datangi. Contoh di sini misalkan pengaruh Hindu-Buddha serta Islam ke Indonesia itu menghasilkan akulturasi dan asimilasi. Kenapa? Karena dia datang dengan damai. Terus paksa, kebudayaan yang dilakukan secara paksa dan menimbulkan konflik dan anomi. Contohnya
kolonialisme dan imperialisme yang datang ke Indonesia atau ke wilayah Indonesia. Zaman dulu belum disebut Indonesia tentunya, datang dan melakukan kolonialisme dan imperialisme, dan biasanya itu akan menimbulkan konflik di dalam masyarakatnya. Masyarakat asli setempat biasanya nggak nerima karena mereka melakukan pemaksaan di dalam penerapan kekuasaannya, sehingga perubahan-perubahan sosialnya disebut sebagai difusinya disebut sebagai penetrasi violence, dengan kekerasan. Nah, yang damai itu biasanya berarti dia tidak melakukan sesuatu. Nah, pertanyaannya untuk video kali ini, kalau kalau perubahan sosial atau ada ditemukan sebuah penemuan-penemuan baru saat ini di era pandemi ini khususnya, kira-kira difusinya terjadi seperti apa ya? Silakan kalian jelaskan di kolom komentar. Maksudnya apa? Di era pandemi ini kan pasti mempunyai banyak inovasi ya, inovasi masker, inovasi hand sanitizer atau apapun lah, vaksin juga boleh ya. Kalian jelaskan dalam konteks dalam konteks difusi itu seperti apa? Apakah dia penetrasinya damai atau terjadi paksaan, atau yang sebelumnya ini terjadi di dalam intra masyarakat atau terjadi di antar masyarakat. Silakan kalian jelaskan inovasi-inovasi atau penemuan-penemuan kebudayaan di dalam era pandemi ini, khususnya dalam penanganan COVID-19 itu seperti apa difusinya gitu ya. Kalian jelaskan, kalian cermati, kalian bahas, kalian narasikan di kolom komentar kalian masing-masing. Oke? Nah, baru dijelaskan dan dikumpulkan seperti itu ya. Kalau ini kalian baca saja ya, karena ini tidak termasuk dalam pembahasan, tapi kalian boleh baca ya, simbiotik. Nah ini dia, pendorong perubahan sosial. Tapi ini kita bahas di pertemuan selanjutnya aja ya. Kali ini kita cukupkan pembahasan kita sampai perubahan sosial di yang bersumber dari luar masyarakat, dari 3 faktor ini ya, karena sudah terlalu panjang durasi videonya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dijawab ya soal-soal yang muncul di dalam video ini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video ini. Silahkan kalian jawab, kalian jelaskan dengan opini kalian sendiri. Ya tentu saja kalau kalian mau searching ya searching aja, atau kalian mau baca dari luar ya silahkan baca saja. Tapi opininya atau bahasa yang kalian gunakan adalah bahasa-bahasa yang kalian gunakan, yang kalian olah sendiri, hasil pemikiran kalian sendiri. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh japri saya. Videonya jangan lupa di like juga dong. Kalau kalian belum subscribe ya subscribe aja, nggak masalah. Tapi saya tidak memaksakan ya. Kalau nggak subscribe maka nilainya ini enggak, saya nggak seperti itu. Silakan dinikmati saja videonya supaya kalian mendapatkan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat dari sini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.